Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 7 Maret 2021 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam para sahabat Fresh Juice, saya Romo Willem dari Paroki Kebon Dalem Semarang. Marilah kita menyeruput jus segar rohani. Kali ini saya beri nama Sang Bait Allah Sejati. Racikan dari jus segar ini yang utama berasal dari kutipan Injil yang diwartakan di Gereja Katolik seluruh dunia hari ini, yakni dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Demikian bunyinya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, Yesus berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Janganlah kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak berbuat demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan oleh Yesus, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam nama Yesus karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan Yesus. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, di mana kita berjumpa dengan Tuhan? Jawabnya semua sudah tahu, di mana-mana. Bumi seisinya ini ciptaan Tuhan. Tuhan bisa hadir di mana-mana. Tuhan bisa hadir kapan saja. Maka kalau kita mau menjumpai Tuhan, pada dasarnya kita dapat menjumpainya dimanapun juga.
kita dapat berseru kepadanya dimanapun juga. Pada saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu mengadakan perjalanan di padang gurun. Saat itu Tuhan menyertai bangsa Israel dalam bentuk tiang awan. Nah, Musa kemudian berinisiatif membangun yang namanya kemah suci. Di atas kemah suci itulah tiang awan itu senantiasa berdiri tegak. Kemah suci menjadi tempat di mana bangsa Israel dapat berjumpa dengan Tuhan, dapat mengeluh kepada Tuhan, dapat menyampaikan isi hati kepada Tuhan. Maka setiap orang datang ke kemah suci itu secara khusus untuk membangun relasi dengan Tuhan. Tentu saja Tuhan tidak kemudian dibatasi hanya bisa hadir di kemah suci. Kita ingat beberapa kali dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, misalnya ketika Musa memukulkan tongkat ke batu karang, lalu batu karang itu mengeluarkan air. Itu Tuhan juga hadir dan menyertai. Dan di kemah suci itu, kalau bangsa Israel berpindah tempat, tentu saja kemah sucinya juga dicabut, dibongkar, kemudian di tempat yang baru mereka akan berhenti, lalu membangun kembali kemah sucinya. Para sahabat Fresh Juice, saat bangsa Israel sampai di tanah terjanji, sampai juga ketika mereka mencapai kejayaan di bawah Raja Daud, kemah suci masih menjadi tempat istimewa. Tuhan hadir, Tuhan menyertai bangsa Israel. Barulah nanti pada zaman anaknya Daud, yaitu pada zaman Salomo, dibangun sebuah bangunan dari batu, bangunan yang permanen menggantikan kemah suci. Maka berubahlah penghayatan bangsa Israel tentang kehadiran Tuhan. Tuhan hadir secara khusus di bait Allah, bait yang dipersembahkan untuk Allah. Tetapi tetap bangsa Israel mengalami Tuhan bisa dengan bebas hadir di tempat-tempat lain. Bahkan Tuhan bisa hadir di tempat musuhnya bangsa Israel. Dan Tuhan bisa memakai musuhnya bangsa Israel untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itulah yang terjadi misalnya pada Raja Koresi, yang setelah menawan bangsa Israel 40 tahun lamanya, kemudian membebaskan bangsa Israel dan membiarkan bangsa Israel membangun kembali tanah airnya, bangsanya. Para sahabat Fresh Juice, kurang lebih 1000 tahun bangsa Israel secara khusus menghayati kehadiran Tuhan itu di dalam kemah suci, dalam bait suci. Maka tidak heran kalau pikiran mereka sudah mantap, sudah matang, sudah jadi. Pokoknya mau berjumpa Tuhan ya di bait Allah. Mau menerima Tuhan, menyambut Tuhan secara istimewa ya di bait Allah. Mau menerima perwahyuan dari Tuhan ya di bait Allah. Itu sudah begitu mendalam dan mengakar di dalam kehidupan penghayatan bangsa Israel. Maka ketika Yesus datang, jeder, teng 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 teng, tarat, cara berpikir itu
Gaya berpikir bait Allah itu diubah oleh Yesus. Dalam kutipan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus menyebut bait Allah sejati adalah tubuhnya sendiri. Apa artinya? Santo Paulus menunjuk dengan ungkapan tubuh mistik Kristus. Jadi, sekarang bait Allah bukan lagi sebuah bangunan yang menetap di sebuah tempat, tetapi bait Allah sejati adalah pribadi Yesus. Nah, para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah wafat, sudah bangkit, sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi gimana dong? Siapa yang masih menyertai kita? Bagaimana Tuhan masih mau menyertai kita? Jangan khawatir. Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman." Ya, Tuhan Yesus menyertai sampai akhir zaman. Apa bentuk, apa wujud penyertaannya itu? Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait ini akan kubangun dalam 3 hari, Ia menunjuk kepada tubuh mistiknya sebagai bait Allah sejati. Maka salah satu wujud kehadiran Yesus di dunia sekarang adalah dalam tubuh mistik Kristus, yaitu gereja Katolik. Itu salah satu ya. Tuhan masih bisa hadir dengan cara lain, tetapi salah satu wujud yang nyata adalah tubuh mistik Kristus, yaitu gereja Katolik. Yesus menyertai umat manusia dalam wujud gereja Katolik. Yesus menyertai umat manusia dalam wujud persekutuan paguyuban umat beriman. Kehadiran dan penyertaan Tuhan pada umat manusia seharusnya bisa dirasakan, dihayati saat gereja Katolik berkegiatan. Saat gereja Katolik berkumpul untuk merayakan Ekaristi. Saat gereja Katolik menunjukkan kerukunan, persatuan, dan perdamaian. Itulah saat-saat tubuh mistik Kristus, gereja Katolik, Yesus Kristus hadir di tengah-tengah umat manusia. Para sahabat Fresh Juice, mohon diperhatikan. Yang namanya tubuh mistik Kristus itu bukan seseorang, tetapi seluruh gereja. Maka kurang tepatlah kalau ada orang mengatakan, saya sudah dibaptis, saya sudah bersatu dengan Kristus, maka saya menjadi kehadiran Kristus, kehadiran Tuhan di dunia ini. Hanya kata-kata saya yang adalah kata-kata Tuhan. Hanya tindakan saya yang adalah tindakan Tuhan. Salah, nggak benar kalau begitu. Sebab tubuh mistik Kristus itu mencakup semua umat. Semua umat dengan berbagai peran di dalam kehidupan gereja. Lebih tepat mengatakan begini, saya bersatu dengan Kristus. Dan sebagai yang bersatu dengan Kristus, saya bersekutu guyub dengan saudara-saudari yang juga bersatu dengan Kristus. Tidak hanya satu, tidak hanya 2 orang, tetapi sekarang ada
lebih dari 1 miliar orang. Nah, kita bersama-sama bersatu dengan Kristus, lalu masing-masing juga punya peran sesuai dengan peran yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sendiri-sendiri. Ada yang berperan sebagai awam, ada yang berperan sebagai rohaniwan, ada yang berperan sebagai hierarki. Nah, itu semua peran-peran itu dalam tubuh Kristus itu ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi badan, kepalanya Kristus. Maka kita bagian dari tubuh mistik Kristus. Jadi, kalau ditanya Tuhan hadir di dunia ini sekarang di mana? Salah satunya di gereja Katolik. Dan para sahabat Fresh Juice, saya dan umat Katolik menjadi wujud kehadiran Tuhan di tengah-tengah masyarakat dunia. Seneng dah. Para sahabat Fresh Juice, kapan gereja Katolik menjadi tanda yang kelihatan dari tubuh mistik Kristus, Sang Bait Allah yang sejati di dunia ini? Nah, wujud yang paling baik menurut ajaran gereja Katolik adalah saat merayakan Ekaristi. Entah kita sebagai pemimpin, entah kita sebagai petugas, ataupun juga kita sebagai peserta. Semuanya menunjukkan inilah orang-orang yang menyambut Tuhan. Inilah orang-orang yang mendengarkan Tuhan. Inilah orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Inilah orang-orang yang bersatu dengan Tuhan, yang mempersembahkan seluruh perjuangan hidupnya pada Tuhan. Inilah tubuh mistik Kristus. Inilah Bait Allah yang sejati. Oleh karena itu, para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, marilah kita merayakan Ekaristi dengan sukacita. Sebab dengan merayakannya, kita menjalani peran kita sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus, menunjukkan Allah hadir di dunia ini. Marilah kita merayakan Ekaristi dengan bangga. Sebab saat merayakan Ekaristi, kita menunjukkan Sang Bait Allah sejati tidak pernah hancur, tidak pernah hilang, tetap berdiri tegak di dunia ini, melawan kekuatan kegelapan. Sekaligus, marilah kita menimba kekuatan dari perayaan Ekaristi, Sang Bait Allah sejati, agar kita tidak pernah merasa sendirian, dan kita tetap saling mendukung untuk bisa membawa keselamatan di dunia ini, dan bersama semua yang berkehendak baik membangun dunia yang selamat juga di masa pandemi ini. Marilah memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, dan semua yang saudara doakan senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Ekaristi, salam menampilkan Sang Bait Allah sejati. Berkah dalam.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 7 Maret 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.